Di pohon ada sarang unggas, jangan ditebang batang kayunya. Kalau sekarang kamu pemalas, jangan harap bisa hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan ya, amin. Oke deh, hari ini kita masak-masak lagi ya teman-teman. Setelah di video sebelumnya itu aku udah rapi-rapi di area dapur gitu ya. Ya sedikit merapikan rak bumbu gitu ya. Terus juga ambalan dan juga rak serbaguna aku atau larobak aku ya teman-teman. Nah di sini aku tuh mau masak ya. Masaknya itu menu-menu yang biasa lah teman-teman ya. Begini-begini aja gitu ya. Mungkin kalian juga yang ngeliat itu sampai bosen gitu ya. Menu aku gini-gini aja ya, karena memang kami tuh makannya ya menunya begini-begini aja gitu ya. Jadi ya udah, masak itu apa yang kita suka aja biar jadinya itu nggak mubazir ya teman-teman. Nah di video kali ini aku mau masak menu yang simple pastinya, terus juga ya enak gitu ya, dan bikin selera makan itu benar-benar tergugah. Nah ini aku lagi goreng tempe, terus di sini aku lanjutin buat ngegoreng jengkol juga. Duh jengkol ini tuh bener-bener mantep teman-teman. Dia itu nggak terlalu tua gitu loh teman-teman jengkolnya. Jadi dia itu bener-bener enak banget lah pokoknya buat disambel gitu ya. Nah ini pokoknya aku persingkat aja gitu ya videonya biar nggak terlalu panjang durasinya buat masak-masak. Biar kayak kalian tuh takutnya ntar bosan gitu ya ngeliatin aku durasinya terlalu panjang buat masak-masak gitu ya. Tapi kalau misalnya masak-masak ini aku nggak videoin teman-teman, aku juga nggak terlalu tahu gitu ya pengen ngevideoin apa gitu ya, apalagi harus upload dalam sehari 2 kali kan. Jadi ya aku tuh setiap kegiatan ya selalu aku record gitu ya biar bisa menemani kalian. Kalau misalnya kalian bosan dengan masakan aku teman-teman, nggak apa-apa gitu ya, kalian nonton video aku buat cari semangatnya aja ya. Nah di sini udah beres nih teman-teman untuk goreng-goreng gitu ya untuk si bahan masakan, dan di sini lanjut deh buat numis si sambelnya ya. Aku tuh sekarang lagi seneng-senengnya dengan ngulek ya teman-teman, kayak jarang sih sekarang ini aku ngeblender gitu ya. Paling ngeblender itu kalau waktunya itu udah mepet banget gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak mepet ya biasanya aku langsung kayak ulek karena kayak lebih enak aja, dan juga kayak lebih kasar gitu untuk teksturnya. Oke, untuk tungku yang di sebelah itu aku juga udah siapin panci ya teman-teman. Terus itu aku kasih minyak karena aku tuh mau numis gitu ya. Pokoknya kalau untuk bikin sayur-sayuran gitu lebih enak sih teman-teman di sini gitu ya. Nah aku tuh sebenarnya kan punya wajan yang cakep ini ya teman-teman, tuh dikasih sama Mami Banaca kemarin itu ya. Kalau nggak salah sih waktu itu tuh pas dia tuh awal-awal monet gitu loh teman-teman, masya Allah tabarakallah gitu ya. Tapi ini kan bukan warna pink gitu teman-teman. Jadi kayak dipajang tuh nggak terlalu kelihatan di dinding aku gitu ya. Jadi kemarin tuh juga ada yang nyaranin katanya itu Bun beli yang apa namanya yang wajan set yang dari apa namanya wajan set yang Chef Renata itu ya. Nah ternyata itu aku survei untuk harganya itu wah lumayan terjangkau gitu ya, di bawah 400.000 sih. Kalau aku yang belinya dari daerah Pekanbaru itu 380.000 gitu loh teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, lumayan terjangkau. Insya Allah gitu ya, nanti di gajian aku tuh bakalan coba beli gitu ya teman-teman, pengen banget gitu ya. Semoga lah nanti tuh nggak terlalu banyak pengeluaran gitu ya, karena terkadang itu aku udah berencana pengen beli ini malah ternyata ada pengeluaran yang jauh lebih penting dari wajan gitu ya. Makanya kadang tuh suka gagal gitu beli-beli apa yang aku pengen gitu ya. Karena kan walaupun kita punya keinginan teman-teman, tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang jauh lebih membutuhkan ya terkadang kita harus korbankan keinginan kita untuk kebutuhan. Untuk bulan ini aja teman-teman gaji aku dari YouTube gitu ya itu kayak apa namanya, kayak kebanyakan itu udah kepakai gitu ya, tinggal sedikit doang, dan itu aku bikin untuk dana jaga-jaga aja gitu ya, buat jaga-jaga lah gitu teman-teman. Tinggal sedikit lah, palingan berapa ya, kayak tinggal 400.000 gitu ya. Padahal aku tuh gajiannya lumayan ya kayak 2 jutaan gitu. Tapi ya namanya juga kebutuhan banyak gitu ya teman-teman. Ditambah lagi memang buat aku renov ini aja gitu ya, itu masih ada juga yang dicicil-cicil barang-barangnya, dibelinya dari sampai sekarang gitu.
Jadi ya lumayan lah gitu, karena kan aku harus bayar hutang 1 juta gitu ya dari budget aku. Terus juga kemarin Pak suami ngecor teras gitu ya, terus juga ngasih orang tua gitu ya. Terus aku juga beli beberapa baju buat anak-anak gitu teman-teman. Terus aku juga beli daleman gitu buat anak-anak sama buat aku juga gitu, gitulah pokoknya teman-teman. Ya namanya nyenengin diri sendiri gitu ya, sesekali gitu ya teman-teman. Tapi aku tetap bersyukur teman-teman, setidaknya dari pendapatan yang aku terima itu ya, aku tuh bisa bisa benar-benar berguna gitu teman-teman buat aku, walaupun nggak bisa disimpan atau ditabung uangnya. Tapi insya Allah tetap ya selalu aku usahain buat ditabung, walaupun nggak banyak gitu teman-teman ya, walaupun cuma kayak 100.000 atau 200.000 aku usahain buat ditabung sih ya. Nah, di sini aku lanjutin ya teman-teman kegiatan aku, yaitu sayurnya udah mateng, lauknya juga udah mateng. Terus itu lanjut aku lagi numis sambal, karena pengen banget ada sambal cabai rawitnya gitu ya, biar makan tuh nanti pedes gitu. Karena itu sambal aku itu nggak pedes teman-teman, itu cuma cabai merah doang, nggak pakai cabai rawit. Nah, sambil nungguin sambalnya seperti biasa ya, sambil nyuci piring juga. Ini cucian piring, ya Allah udah numpuk lagi gitu ya teman-teman, nggak bersudahan gitu ya, nggak berkesudahan gitu ya untuk urusan cuci piring. Aku tuh juga udah ada teman-teman mesan beberapa barang gitu. Aku juga ada pesan keset gitu ya. Cuman ya gitu deh, nggak bisa banyak-banyak. Mesennya aku cicil-cicil gitu ya. Aku udah pesan keset kaki gitu ya, buat 2 gitu ya. Sebenarnya aku butuhnya itu lebih dari 2 gitu teman-teman. Ya aku butuhnya itu sebenarnya kayak butuh 5 gitu ya. Tapi baru aku bisa belinya 2 dulu ya, biar nggak terlalu berasa gitu teman-teman, belinya 2 dulu buat di pintu gitu ya. Itu juga pintu kamar mandi juga belum ada kesetnya, pintu ke laundry room juga belum ada kesetnya gitu ya. Terus juga pintu keluar juga belum ada kesetnya. 4 lagi sih sebenarnya kurangnya, harusnya 6 sih teman-teman ya kalau dihitung semuanya. Dan aku tuh baru pesen 2 kemarin itu. Nanti kalau misalnya ada uang lagi, beli lagi 2 gitu ya, dicicil-cicil aja biar nggak berasa banget. Terus juga aku udah pesen juga keset yang buat di dapur ini gitu ya, yang murah-murah aja sih teman-teman. Terus ya gitulah teman-teman, aku belinya palingan itulah dulu ya, aku cicil-cicil. Intinya kalau misalnya ingin mempercantik dapur atau rumah gitu ya, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu ngikutin apa kata orang gitu ya. Misalnya orang, bun bagusnya beli ini, bun bagusnya beli itu ya. Mungkin kalau kita turutin semuanya itu kita bisa gila sendiri teman-teman mikirin itu. Jadi kalau aku pribadi ya udah tergantung budgetnya juga, dan juga nggak mau yang terlalu berlebihan banget untuk urusan dekor mendekor gitu ya. Karena punya dapur kayak gini aja tuh udah bersyukur banget, dan kalau misalnya dikasih rezeki buat mendekor itu ya alhamdulillah dianggap bonus ya teman-teman. Oke deh, cucian piring udah beres, dan ini sambalnya tuh udah matang dari tadi sih sebenarnya, cuman aku diemin aja dulu karena biar beres cucian piring. Dan ini aku pindahin ke dalam wadah ya teman-teman. Itu tadi aku kasih pete juga ya, aku lupa bilangin. Masya Allah itu kelihatannya aja tuh udah menggoda banget ya teman-teman untuk sambal cabai rawit plus petenya. Dan untuk pelengkap di sini aku juga goreng kerupuk teman-teman. Jadi aku tuh beli kerupuk ini tuh udah lumayan lama ya, berapa hari yang lewat lah gitu teman-teman. Aku belinya itu setengah kilo itu harganya 12.000 teman-teman. Jadi aku beli setengah kilo ya buat stok lah. Kadang tuh makan pengen pakai kerupuk, kadang juga pengen nyemil gitu ya. Jadi aku sengaja beli karena kalau misalnya punya stok kerupuk mentahan itu enak gitu ya, kapanpun pengen makan kerupuk tinggal goreng gitu. Nah ini ya teman-teman, kalau misalnya goreng kerupuk kayak gini tuh sebenarnya tangan tuh kayak nggak bisa diem gitu ya teman-teman, harus gercep gitu ya, biar biar kerupuknya itu nggak gosong, dan juga biar cepet satset gitu. Nah ini udah selesai aku goreng kerupuknya, langsung aja aku pindahin kerupuknya ke dalam toples ya. Ini juga toplesnya nggak muat sampai kepenuhan gitu, tapi ini tuh bentar doang teman-teman kelihatan penuh karena kayak langsung diserbu gitu sama anak-anak. Anak-anak juga doyan gitu ya nyemilin kerupuk. Oke sip, alhamdulillah ini udah beres. Nah ini dia menu kami hari ini. Wah masya Allah tabarakallah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, amin lah ya.
Nah, di sini aku lanjut buat bersih-bersih teman-teman untuk area kompor dan sekitarannya. Ya, seperti biasa ya, udah jadi kebiasaan. Nah, di luar itu dari tadi tuh mendung teman-teman, makanya di luar tuh kayak kelihatan gelap banget gitu ya. Padahal hari itu belum yang terlalu sore banget gitu ya, dan di luar itu udah mendung banget gitu ya teman-teman. Makanya udah sekalian aja aku tutup jendela sama pintunya. Karena kalau udah mendung-mendung gitu, nyamuk tuh cepet banget masuk ke dalam rumah gitu ya. Jadi langsung ditutup aja untuk si pintu dan jendela biar nyamuk-nyamuk nggak masuk ke dalam rumah. Oke, alhamdulillah ini dapur udah bersih dan udah rapi lagi nih teman-teman. Nah, ini aku lanjut kegiatan aku di malam hari menjelang tidur ya teman-teman. Jadi ini tuh aku tuh mau pakai anak-anak itu pampers seperti biasa, karena kan kalau anak-anak itu di malam hari itu wajib pakai pampers ya sebelum tidur. Kalau misalnya di siang hari mah anak-anak itu nggak pakai pampers ya teman-teman, cuman di malam hari doang gitu ya, biar hemat juga pampers dan juga biar anak-anak itu nggak risih gitu ya pakai pampers terus gitu. Jadi setiap mereka pipis langsung tukar celana, makanya cucian aku tuh selalu banyak dan kayak harus selalu nyuci setiap hari. Nah teman-teman, ini tuh anak-anak pakai sweater ya, itu tadi yang pakai ayahnya teman-teman ya, namanya juga suami ya. Masa anak-anak itu dipakein sweater kayak gitu ya, sebenarnya mereka tuh kayak risih gitu loh teman-teman. Tapi karena di luar itu tadi mendung gitu, takutnya nanti hujan deras dan dingin, makanya dipakein sweater gitu ya. Jadi ini tuh mau aku tukar aja sweaternya, karena aku lihat anak-anak itu agak risih teman-teman. Dan inilah teman-teman ya drama kalau misalnya pakai anak-anak pampers atau baju lah gitu ya. Nah ini si kakak itu sih biasanya gak banyak drama. Jadi tadi dia tuh cepet banget aku bikinin bikinin pakein baju maksudnya. Ya Allah, udah nge-lag aja aku. Dan ini tuh si adek agak berdrama gitu ya, dia tuh nyepak-nyepak, nendang-nendang gitu ya maksudnya. Ya Allah, nyepak-nyepak bahasanya, nendang-nendang gitu ya, terus kayak memberontak gitu teman-teman, karena dia itu mau main bola gitu ya. Tapi ini tuh udah jadwalnya buat tidur gitu ya, udah jam 10 malam. Makanya ini aku tahan dulu gitu ya, aku suruh dulu buat pakai baju gitu. Nanti kalau misalnya udah pakai baju udah beres, gak apa-apa mereka main bola dulu sambil aku nyiapin kamar sambil juga bikin susu gitu ya. Nah di sini kenapa nggak terlihat Pak suami? Karena ini posisinya Pak suami itu lagi pergi mancing ikan teman-teman. Jadi yang di rumah itu ya cuman kami bertiga doang gitu ya. Pak suami itu kadang kalau pergi mancing itu pulangnya ya lumayan malam, kadang juga cepat. Pokoknya tergantung aja. Nah berhubung udah malam, di sini langsung aja aku matiin TV, dan pastinya jangan lupa buat dicabut ya untuk colokan-colokannya, biar hemat listrik ya. Dan ini kita ke kamar teman-teman, beginilah kerempongan setiap malam ya kalau misalnya mau tidur. Nah di sini aku siapin untuk tempat anak-anak. Nah kenapa posisinya seperti ini? Karena seperti yang pernah aku bilang ya, karena kipas itu kalau misalnya kita itu ngadep kepalanya ke dinding sana teman-teman, kayak kita tuh nggak kena kipas gitu ya, kayak kaki yang kena kipas gitu ya. Makanya di sini dibikin kepalanya itu arahnya ke sini ya, biar kena kipas gitu. Karena mau dipindahin kipasnya belum ada colokannya gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, begini aja dulu. Nah ini di sini aku langsung siapin anak-anak buat tidur ya, kasih selimut, kasih boba, kasih siapin susu gitu teman-teman ya. Beginilah kerempongan setiap malamnya kalau misalnya mau nidurin anak-anak gitu. Oke, ini anak-anak udah siap buat tidur nih teman-teman. Tadi juga udah cuci-cuci ya pastinya sebelum mereka itu aku gantiin baju ya. Karena ya namanya anak-anak, mereka tuh lari ke sana kemari, jadi kakinya tuh pada kotor semua. Oke, alhamdulillah ini urusan anak-anak udah beres. Langsung aja aku nyalain anti nyamuk ya teman-teman, karena pasti banyak nyamuk. Di depan sih tadi udah nyala anti nyamuk juga gitu ya, tapi itu tinggal sedikit, takutnya nggak cukup sampai pagi. Makanya ini aku bikin lagi, nyalain lagi satu lagi gitu ya, biar cukup sampai pagi. Ini tuh mungkin bakalan ada yang bilang, Bun nggak kasihan sama anaknya nanti kena asapnya segala macem gitu ya teman-teman. Ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman, kalau dipakai yang semprot-semprot itu nggak mempan teman-teman. Karena pernah dicoba pas anak-anak itu baru lahir gitu ya, dulu pas masih bayi itu disemprotin pakai semprot-semprot gitu. Itu beneran nggak mempan sama sekali teman-teman, karena nyamuk di rumahku ukurannya jumbo. Oke deh, sampai sini dulu ya video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.